Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama tahun 2021, tahun baru. Adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan Raja kita. Kita awali kebaktian di tahun baru 2021 dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beserta saudara. Silakan duduk kembali, saudara. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah tahun baru yang mengawali rasa syukur kita adalah menghayati anugerah yang ilahi dari Tuhan. Sebab kita diizinkan dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu akan hari esok. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua, khususnya bagi kita yang mau berpegang dan taat kepadanya. Oleh karena itu, tema hari ini adalah respon penyertaan Tuhan, menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, gaya hidup yang baru, tetapi tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Saudara-saudara, mari kita menyatukan diri di dalam doa. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan
pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus, anak-Mu untuk kami semua. Tebuslah kami agar hidup kami menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Mari kita hayati akan janji pengampunan Tuhan. Di dalam anugerahnya kita membaca Yesaya 55 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami telah berada di awal tahun 2021. Ada sekian ratus hari yang akan kami lewati. Tepatnya 365 hari akan kami jalani. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kami juga akan dapat melewati sampai pada akhir tahun 2021. Kami ingin tempatkan seluruh misteri kehidupan itu di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan.
tapi teguhkan kami supaya kami menjadi umat percaya yang tetap setia, mengasihi Engkau, sehingga hidup kami, kapanpun usia kami, menghayati hidup yang bermakna, hidup yang bernilai, hidup yang mendatangkan berkat sukacita, menghadirkan damai sejahtera, dan khususnya karya penebusan Kristus. Untuk itu Tuhan, jagalah diri kami agar kami senantiasa berfokus kepada kehendak-Mu. Dan kehendak Tuhan Engkau nyatakan melalui firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Bukalah pikiran, hati, dan batin kami untuk menerima sapaan firman Tuhan. Ajarlah kepada kami untuk mencintai, untuk haus akan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kami. Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bacaan Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga mulai ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menarik, ada waktu untuk membuang baru, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah pada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
kedua terambil dari kitab Wahyu pasal 21. Kita akan baca ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bacaan firman Tuhan Injil Yesus Kristus, Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Demikian firman Tuhan. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Nyalah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia adalah kita yang mau memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru 2021. Nah, dalam konteks tahun baru 2021 ini, temanya yang akan kita renungkan adalah merespon penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi izinkan saya untuk kita merenungkan masalah waktu. Kita saat ini sangat sensitif dengan waktu, khususnya tahun 2020 ini. Ya, tiap-tiap hari kita pikirkan tentang kapan selesainya proses masalah krisis yang timbul karena COVID-19. Jadi kita bicara mengenai waktu. Nah, saudara-saudara, bacaan leksionaris pada tanggal 1 Januari ini, kalau kita perhatikan, ditempatkan di dalam 2 dimensi waktu. Nah, ini kita mau belajar tentang 2 dimensi waktu yang saling terkait, yaitu waktu temporal dan waktu keabadian. Saudara-saudara, apa yang saya maksudkan dengan waktu temporal dan waktu keabadian, kita dapat melihat yang pertama adalah bahwa pengisahan waktu temporal dalam bacaan Pengkhotbah pasal 3 tadi, ayat 1 sampai dengan 11, bicara mengenai sesuatu yang sangat berbeda, yang temporal dengan yang abadi, dengan Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Jadi gampangnya, Pengkhotbah 3 ayat 1-11 itu waktu temporal, lalu Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini adalah waktu keabadian. Ya, memang sengaja disandingkan 2 dimensi waktu ini. Nah, saudara-saudara, bukankah kita semua mengalami waktu temporal saat ini? Dan kelak setelah kita meninggal, kita akan mengalami waktu keabadian. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita semua hidup di dunia ini memiliki suatu tujuan. Kita tidak hidup karena kebetulan. Kalau biologi, kebetulan ada sperma yang masuk ke dalam ovum, lalu jadilah kita. Tidak. Ada satu tujuan yang lebih luhur daripada sekedar masalah biologis. Karena itu, saudara-saudara, di waktu temporal sekarang, sesungguhnya kita sedang merajut bagaimana kehidupan kita kelak di waktu keabadian. Jadi saudara-saudara, disebut dengan dimensi waktu temporal adalah merupakan waktu yang terjadi dan dialami selama kita masih hidup di dunia ini. Disebut temporal oleh karena kita berada di dalam batasan ruang dan waktu. Nah, di dalam batasan ruang dan waktu itulah setiap orang menciptakan sejarahnya masing-masing. Dan kita memang sebagai bangsa juga berada di dalam konteks sejarah. Saudara-saudara, sedangkan waktu keabadian terjadi setelah kita meninggal, dan disitulah kita mengalami penghakiman di depan takhta Kristus. Saudara-saudara, kita juga harus mencermati tentang makna waktu keabadian karena kesadaran kita, ya, yang disebut roh itu
sesungguhnya tidak lenyap ya, setelah kematian jasmania. Jadi sudah dibuktikan di dalam satu penelitian, orang-orang yang mengalami near death, kesadaran itu bisa berada di luar tubuh. Nah, berarti saudara-saudara, kedua dimensi waktu tersebut yang temporal dan waktu keabadian tidak bisa dipisahkan. Atau kita mencoba memilih salah satu. Apa yang kita lakukan di dunia dalam waktu temporal akan dinilai dan dihakimi kelak pada waktu keabadian. Segala perilaku kita di waktu temporal saat ini harus kita pertanggungjawabkan pada waktu hari penghakiman. Nah, mari kita sekarang cermati dengan lebih teliti apa yang dikatakan kitab pengkhotbah tadi. Di dalam kitab pengkhotbah pasal 3, bacaan kita mengawali kesaksiannya tentang waktu temporal dengan ucapan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan pengkhotbah pasal 3 ayat 1 ini mau menyatakan bahwa setiap orang harus mampu melakukan segala sesuatu pada saat yang tepat. Sebab apa, saudara? Setiap perilaku dalam suatu waktu harus sesuai dengan tujuan. Nah, ini masalahnya di sini, saudara. Tidak setiap kita itu melakukan segala sesuatu tepat, dan tidak segala sesuatu yang kita lakukan mencapai tujuan. Maka pesan dari pengkhotbah 3 adalah mengajak supaya orang itu menjadi bijaksana. Orang yang bijaksana adalah pribadi yang mampu bertindak secara tepat, sehingga seluruh tindakannya menghasilkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang inspiratif, dan sesuatu yang membawa perubahan yang positif bagi orang lain. Nah, perhatikan di dalam pengkhotbah 3 ayat 2 menyatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Itu semuanya membutuhkan tindakan yang tepat. Ya, ada orang yang tidak tepat dalam meninggal, dia memilih bunuh diri. Dia pilih menyakiti diri sampai dia meninggal. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ini. Nah, karena itu saya akan menyampaikan 5 poin dari pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11 itu ada 5 poin yang harus kita cermati bersama, yaitu bahwa problem yang dihadapi banyak orang adalah kita seringkali tidak mampu bertindak pada saat yang tepat. Nah, beberapa hal yang tidak tepat ini adalah yang pertama, kita mengambil keputusan yang seringkali lambat atau terlalu cepat. Sebab apa, saudara? Seringkali kita mengambil keputusan dipengaruhi oleh suasana hati, oleh mood. Lalu sikap yang kurang responsif, terlalu sensitif, ya. Jadi terlalu sensitif sehingga kita emosional, dan kurangnya pengetahuan. Ya, misalnya kurangnya pengetahuan dalam ini knowledge adalah karena kita kurang mengetahui bahaya virus COVID-19, maka banyak orang mengabaikan protokol kesehatan. Ya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita seringkali terjebak oleh waktu. Ya. Sehingga kita tidak bisa membebaskan diri untuk memaknai progres waktu selanjutnya. Misalnya apa? Misalnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali di dalam kesedihan itu terus menangis, meratap, sampai kita tidak lagi bisa tertawa. Padahal menangis dan meratap itu ada tempatnya. Nah, setelah itu kan harusnya bisa mengatasi, tapi tidak terus meratap. Akhirnya apa? Depresi. Kemudian yang ketiga adalah apa, saudara? Kita seringkali mencoba menghayati dalam hidup ini memegang erat-erat.
sesuatu. Ya. Nah, kita lupa bahwa hidup ini di samping harus memegang erat-erat, tapi kita juga harus melepaskan. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan ini tidak langgeng. Karena itu dalam Pengkhotbah 3:6 berkata, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Nah, saudara-saudara, betapa banyak penderitaan oleh karena kita seringkali hanya mau memegang, tapi tidak mau melepaskan. Dan yang keempat adalah kita seringkali gagal untuk mendamaikan paradoks waktu secara harmonis. Ya, misalnya di dalam Pengkhotbah 3:7 berkata, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ya, memang di saat tertentu kita harus merobek suatu tatanan yang kurang baik agar terjadi perubahan. Kita harus robek itu, ya. Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517 dia merobek tatanan, terjadilah reformasi. Tetapi saudara-saudara, perubahan hanya terjadi jika kita bersedia menjahit, bersedia memulihkan. Dari ini, dua paradoks ini tidak kita lakukan dengan tepat. Ya. Kita hanya mau merobek tapi tidak mau menjahit. Nah, saudara-saudara, perubahan itu memang seringkali menyakitkan. Ya. Karena itu kita harus menindaklanjuti dengan pemulihan. Tanpa upaya menjahit, memulihkan, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perasaan terluka. Ya, sehingga perubahan itu tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Saudara-saudara ingin didik anak dengan keras. Ya, ada saatnya kita keras. Tapi harus ingat, setelah itu kalian harus menjahit, mengobati luka anak ini. Gitu. Nah, anak seringkali orang tua hanya tegas, keras, tapi dia tidak menjahit. Ya. Nah, sehingga anak ini diam-diam ada trauma-trauma tertentu terhadap papa dan mamanya. Nah, yang terakhir adalah kita harus mampu menguasai diri. Ya, di dalam Pengkhotbah 3:6b berkata ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ini membutuhkan penguasaan diri. Nah, realitanya saudara-saudara, kita ini sangat sulit menguasai diri. Sehingga kita seringkali berdiam diri. Justru situasi sedang menuntut kita untuk berbicara. Ya. Ada orang yang justru ya, berbicara pada situasi menuntut dia untuk apa? Berdiam diri. Jadi timingnya tidak tepat, gitu, saudara-saudara. Nah, kelima prinsip tersebut merupakan cara hidup orang-orang bijaksana secara bermakna dan supaya hidup ini bahagia. Nah, bagaimana? Dari 5 tadi saya konkretkan secara positif, yaitu yang pertama harus tepat dalam mengambil keputusan etis secara rasional. Jadi kita di dalam menyikapi hidup ini harus mengambil keputusan itu jangan terlalu emosional, harus rasional. Ya. Yang kedua, tidak terjebak oleh suatu situasi kesedihan atau kesuraman. Ya. Ada saatnya kita stres, ada saatnya depresi, tapi jangan terus membiarkan. Kita harus keluar, harus bangkit. Tahun 2000 ada saat di mana kita sedih, terima itu, tapi setelah itu harus bangkit. Yang ketiga, ikhlas menerima dan melepaskan segala sesuatu. Ya. Ada saatnya kita harus menggenggam, tapi ada saatnya kita harus melepaskan. Ya. Yang keempat adalah mengintegrasikan perubahan dan pemulihan. Jadi kita harus menjadi orang yang melakukan perubahan, tapi kita tahu perubahan yang kita lakukan, walaupun itu kita lakukan dengan hati-hati, dengan lemah lembut, tetap menyakitkan, harus dipulihkan. Ya, berapa banyak gereja seringkali melupakan aspek memulihkan itu. Ya. Bicara dengan tegas berdasarkan Alkitab, berdasarkan tata gereja benar, tapi dia lupa bahwa kebenaran ini juga bukan masalah itu saja. Masalah kasih harus dipulihkan. Yang kelima, mampu menguasai diri sehingga umat beriman mampu menghayati pekerjaan di dunia ini secara benar.
Nah, karena itu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi berkata apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi dengan kelima prinsip kebijaksanaan tersebut, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, maka dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11 ini kita menemukan 5 prinsip kebijaksanaan. Jadi apabila kita cermati kelima prinsip kebijaksanaan ini adalah berkaitan dengan cara kita memperlakukan orang lain. Ya, bukankah itu yang harus kita lihat? Ya. Jadi kita memperlakukan sesama dengan baik kalau apa? Kalau kita tepat dalam mengambil keputusan etis secara rasional. Ya, jadi kita seringkali kurang jelas kalau hanya membaca dari Matius pasal 25 ini bagaimana memperlakukan. Karena kita seringkali tidak bisa memperlakukan karena kita tidak tepat. Yang kedua, tidak terjebak oleh suatu situasi kesedihan. Ya, misalnya saudara sedang stres, sedang depresi, lalu datang orang yang meminta bantuan, saudara akan bereaksi. Ya, saya aja sudah susah, masih minta bantuan. Nah, kita meresponnya juga tidak tepat, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas menerima dan melepaskan pergi. Ya, bisa terjadi kita di tahun 2020 kehilangan orang-orang yang kita kasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun yang kita anggap berharga. Ya, kita harus bersedia untuk melepaskan. Yang keempat adalah mengintegrasikan perubahan dan pemulihan. Ya, jadi tadi yang saya katakan ya, kita melakukan perubahan itu bagus ya, perubahan perkembangan gereja, perubahan dalam kehidupan keluarga kita di dalam jalan, oke semuanya. Tapi ingat, pemulihan itu tidak boleh dilupakan. Yang kelima adalah mampu menguasai diri. Nah, sebaliknya saudara-saudara, kalau kita gagal menerapkan 5 prinsip kebijaksanaan ini, maka kita akan melukai orang lain. Ya. Kita akan mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh suasana hati. Ya. Mengapa ada orang mengatakan, saya terluka dengan sikap dia. Dia baik, tapi karena suasana hati waktu itu, saya dilukai. Terjebak oleh satu situasi sehingga kesedihan itu membutakan mata rohani untuk melihat sisi lain dari kehidupan ini. Ya. Kemudian marah karena kita tidak bisa melepaskan sesuatu dan terus berusaha menggenggam erat-erat. Ya. Yang keempat, kita hanya ingin merobek tetapi enggan menjahit kembali. Dan yang kelima adalah tidak mampu menguasai diri. Nah, saudara-saudara, maka kita bisa melihat benang merah yang sangat erat antara Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 sampai dengan Matius pasal 25 ayat 31-46. Jadi di sini kita melihat bahwa ada satu hal yang menarik, indikator, ya, petunjuk, evaluasi Kristus pada hari penghakiman itu berkaitan dengan respon setiap orang dalam menghayati waktu dengan sesamanya. Ya. Jadi benang merahnya adalah apa? Adalah terlihat pada penggunaan kata ketika. Ya. Nah, kata ketika menunjuk pada dimensi waktu, yaitu di mana Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara bisa melihat benang merah di situ. Antara Pengkhotbah 3:1 sampai dengan 11 dengan Matius pasal 25 ayat 31-46. Jadi yang menjadi subjek ya dalam evaluasi atau penghakiman Kristus ini adalah sikap respon kita kepada sesama pada waktu ketika tadi. Dan disebutkan dalam Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, dan Raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara-saudara, ini harus dicermati kata-kata Yesus ini, ya. Dan seringkali khotbah itu kalau tidak hati-hati mau mengajarkan, lah inilah humanitas, begitu, ya. Dan saya menyebut ini bukan sekadar humanitas, ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus mengkaitkan perlakuan kita kepada sesama identik dengan perlakuan kita kepada Dia. Ya. Nah, kalau dipahami pertanyaan ini, maka apa yang dikemukakan Matius 25 ayat 30 sampai 46 ini bukan sekadar masalah humanitas. Ya, kalau masalah humanitas, saudara tidak perlu jadi orang Kristen. Saudara menjadi orang yang tidak beriman, orang ateis pun akan memperjuangkan humanitas. Nah, apa yang saya sampaikan ini, pernyataan teologis ini bukan saya maksudkan untuk merendahkan makna humanitas. Ya, jadi sebab apa? Kita harus terima humanitas sudah melekat dalam setiap kepercayaan atau agama. Ya. Jadi dalam iman Kristen kita tahu dimensi humanitas itu sangat dijunjung tinggi, sehingga disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu tadi di dalam Mazmur pasal 8 ayat 6 mengatakan, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, kalau dari sudut humanitas, iman Kristus sangat kuat, sangat dominan, tegas. Ya. Tetapi saudara-saudara, aspek ini yang seringkali dilupakan. Humanitas yang sangat luhur itu di dalam Alkitab disebutkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang sudah diberikan mahkota kemuliaan itu adalah sosok manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga dalam kondisi kejatuhan itu, kemanusiaan, humanitas manusia ini sesungguhnya kehilangan kehormatan dan kemuliaan. Jadi manusia ini tidak lagi memiliki mahkota kemanusiaannya itu. Akibatnya apa, saudara? Pikiran dan hatinya gelap oleh kuasa dosa. Nah, caranya gimana? Kita tidak bisa mengangkat martabat kemanusiaan itu hanya dengan klaim, tidak bisa. Ya, sudah berdosa lalu kita akan manusia itu adalah makhluk yang mulia, memiliki keluhuran, tidak bisa. Hanya klaim aja. Nah, caranya bagaimana untuk memulihkan itu? Humanitas setiap manusia akan bernilai mulia apabila dipulihkan terlebih dahulu oleh Allah. Tepatnya setiap orang, setiap suku, setiap bangsa, setiap pribadi membutuhkan penyelamatan dan pemulihan dari Allah. Jadi tanpa penyelamatan dan pemulihan dari Allah, setiap orang kehilangan kemanusiaannya. Dan dari situlah kita bisa pahami mengapa iman Kristen di dalam peristiwa Natal 2020 kita diingatkan bahwa Sang Firman Allah, Yesus Kristus, berinkarnasi menjadi manusia. Karena di dalam inkarnasi dan penebusan Kristus itulah Allah memulihkan humanitas manusia. Kristus menjadi manusia dan juga menjadi sesama bagi kita. Nah, kalau Kristus ini menjadi manusia dan sesama, baru kita ngerti segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, nyambung, saudara-saudara. Maka di dalam perspektif inkarnasi dan penebusan Kristus, kelima prinsip kebijaksanaan ini akan menjadi satu potensi yang transformatif
apabila kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi tahun 2021 ini setiap manusia, setiap pribadi, ya, bahkan saya katakan setiap orang dalam seluruh agama membutuhkan Kristus, karena dengan Kristus itulah kita mampu akan mengambil keputusan yang tidak dipengaruhi oleh suasana hati. Ya, kita tidak terjebak oleh situasi sehingga kesedihan seringkali membutakan mata rohani kita untuk melihat pengharapan dan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak terbelenggu karena tidak bisa melepaskan dan terus berusaha menggenggam erat-erat. Padahal ya orang yang kita kasih bisa saja dipanggil Tuhan. Harta kekayaan kita yang kita anggap yang begitu berlimpah bisa hilang sekejap. Ya, lalu kita tidak lagi cenderung hanya ingin merobek, tapi enggan menjahit kembali. Dan kita tidak lagi mampu menguasai diri. Ya, kita harus mampu menguasai diri, tepatnya. Ya, jangan sampai kita kehilangan kontrol dari. Nah, ini semua saudara-saudara model spiritualitas yang diajarkan oleh Yesus ini hanya kokoh. Ya, kalau apa? Ingat kata-kata Yesus, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan kemudian mengikut dia. Jadi ini 3 model spiritualitas Kristus ini harus digabungkan dengan 5 prinsip kebijaksanaan tadi. Jadi kelima prinsip kebijaksanaan ini baru kokoh kalau dilandasi oleh menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut dia. Nah, disitulah kemudian bacaan firman Tuhan ini memberikan cara pandang yang baru. Ya. Apakah saudara bersedia di tahun 2021 ini menyangkal diri, memikul salib, mengikut dia? Nah, saudara-saudara, saat ini kita memang sudah berada di awal tahun 2021. Ya, tetapi kan faktanya kita masih mengalami kesinambungan dengan peristiwa-peristiwa di tahun 2020. Nah, apakah otomatis tahun 2021 masalah 2020 selesai? Tidak. Nah, tanpa cara pandang yang baru, perubahan waktu tahun 2020 ke tahun 2021 hanya pergantian angka. Namun, penghayatan perspektif hidup kita sebenarnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Nah, disinilah kita membutuhkan. Sekarang setiap orang pergantian tahun ini juga harus menjadi pergantian cara pandang, cara kita menghayati hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus menyadarkan tahun 2020 itu sebenarnya adalah, saya menyebutnya tahun dekonstruksi. Ya, tahu dekonstruksi ya? Ya, dekonstruksi. Jadi konstruksi ya, artinya dibongkar. Ya, tahun dibongkar, itu memang membongkar seluruh tatanan, saudara-saudara. Dan dekonstruksi tahun 2020 itu bersifat permanen. Nah, karena itu pada tahun 2021 ini kita tidak bisa kembali seperti kehidupan kita sebelum Maret tahun 2020. Jadi seluruh bidang kehidupan sejak munculnya COVID-19 ini akan berubah drastis. Ya, jadi menciptakan dekonstruksi yang membongkar. Nah, apa yang dibongkar sebagai catatan yang pertama adalah pola komunikasi pada masa kini yang akan dominan secara daring. Ya, ini seluruh komunikasi akan terus berlanjut. Online itu akan menjadi cara kita berkomunikasi. Yang kedua adalah apa? Pola penyelenggaraan ibadah. Seminar, ceramah, pembelajaran jarak jauh. Ya, di sekolah dan di perguruan tinggi itu akan berlanjut. Ya, karena itu saudara-saudara ke depan universitas-universitas yang gedungnya besar-besar, ya, itu tidak lagi terlalu banyak digunakan. Ya, kemudian yang berubah apa? Jenis dan bentuk pekerjaan.
keempat adalah perlindungan kesehatan diri dan pergaulan. Ya, mau tidak mau setelah 2021 saudara kan tetap pakai masker. Kemudian yang kelima adalah pola perencanaan dan pola pengelolaan dalam setiap bidang kehidupan. Jadi merencanakan kita sudah berubah semua. Cara mengelolanya juga berubah. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi walaupun saat ini sudah ditemukan vaksin untuk menjaga terinfeksi virus COVID-19, tidak berarti kehidupan ini akan bisa kembali. Ya, fungsi virus itu hanya untuk memperlambat dan mengurangi penyebaran. Tapi virusnya tetap ada. Ya, saudara harus ingat ya, namanya virus flu zaman dulu itu ya ada sampai sekarang. Hanya sekarang orang sudah bisa mengatasi. Gitu. Ya. Nah, virusnya COVID-19 juga akan tetap ada. Tidak hilang, saudara-saudara. Nah, berarti apa? Maka kita harus menempatkan begini, saudara. Cara pandangnya bahwa rekonstruksi itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Tidak bisa. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, termasuk juga sekarang Tiongkok atau Cina, itu tidak mampu, saudara. Jadi apa yang mau diajarkan? COVID-19 ini mengajak manusia untuk menempatkan Allah sebagai subjek yang melakukan rekonstruksi. Jadi perubahan-perubahan yang menimbulkan goncangan, ketidakpastian, kebingungan, kekhawatiran, kegelisahan, itu harus ditempatkan pada diri Allah sebagai subjek rekonstruktif. Sehingga cocok dengan bacaan kita, Wahyu pasal 21 tadi, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Jadi Allah adalah subjek yang melakukan rekonstruksi tata ulang, sehingga Wahyu 21 ayat 5 berkata, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi aku Allah, bukan kita. Allah yang melakukan perubahan itu, rekonstruksi. Berarti semua apa yang kita lihat ini harus kita lihat di dalam kendali Allah. Ya, banyak orang menempatkan COVID itu di luar kendali Allah. Itu salah besar, saudara. COVID-19 terjadi di dalam konteks rancangan dan kendali Allah. Pandemi COVID-19 bukan berada di luar kuasa dan kehendak Allah. Nah, apa yang saya sampaikan jangan disalahpahami. Jangan diartikan bahwa pandemi COVID-19 ini berasal dari Allah. Bukan. Lebih tepat saya menyebutnya, pandemi COVID-19 ini terjadi seizin dengan kehendak Allah. Seizin. Jadi kalau kita menyangkal itu berarti mau mengatakan apa? Berarti COVID-19 ini berada di luar kendali kedaulatan Tuhan, maka konsekuensinya sangat besar. Allah tidak maha kuasa. Ya. Karena itu saudara-saudara, apapun yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh bertindak di luar iman. Kita harus menyikapi realitas tersebut dengan iman sekaligus pengertian. Nah, ini dua aspek. Ada pertanyaan, kenapa ada pendeta-pendeta yang juga mati kena COVID-19? Karena iman Kristen itu selalu ada dua aspek. Iman dan pengertian. Nah, itu ada namanya, saudara. Fides quaerent intellectum. Itu prinsip loh. Itu sering dilupakan orang. Kita hanya hidup dengan iman, lupa. Fides quaerent intellectum. Iman mencari pengertian. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya iman dan pengetahuan ini harus kita ejawantakan di dalam tindakan kasih. Yaitu karya setiap umat percaya untuk apa? Mengangkat sesama dari situasi kemiskinan. Ini banyak sekali orang jatuh miskin, saudara. Kira-kira kita nolongnya apa? Hanya bagi-bagi atau mulai kita memikirkan satu cara yang membuat mereka berdaya. Memberdayakan orang-orang yang sedang mengalami ketertindasan, orang tertindas. Ya, sudah karena dia tidak bisa akhirnya dia menempatkan dirinya tanda petik seperti budak begitu. Sudah saya menjadi budak. Dan bayarannya sedikit tidak apa-apa, yang penting saya bisa makan. Tidak lagi punya harkat, saudara.
memulihkan mereka yang sakit, membebaskan mereka yang terbelenggu dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Cocok dengan apa yang dikatakan Yesus. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Nah, terakhir saudara-saudara, kita jangan sampai lupa bahwa sebenarnya yang paling berbahaya itu bukan virus COVID-19. Yang lebih berbahaya itu adalah virus dosa. Nah, kita seringkali lupa, kita memikirkan virus COVID-19 sampai kita melupakan bahwa ada yang lebih besar namanya virus dosa. Kalau virus COVID-19 itu ya mengenai fisik kita, paling-paling ya akhirnya kita tidak tahan meninggal gitu. Tapi kalau virus dosa, roh kita pun juga akan mati. Ya, saudara-saudara, karena itu sejauh mana kita ini di dalam memasuki tahun 2021 sudah bisa bersandar kepada kuasa penebusan Kristus sehingga infeksi virus dosa itu tidak mencengkeram kita sedemikian rupa. Apa artinya kita selamat dari penyebaran COVID-19, tapi kita terinfeksi oleh virus dosa? Kita diingatkan firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Ya. Saudara-saudara, apakah kita juga mau melepaskan, membuang dosa-dosa tahun 2020? Dan kita memasuki tahun 2021 dengan pengampunan dan anugerah Tuhan. Kasih karunia Kristus itulah yang mendatangkan rekonstruksi yang paripurna di tengah-tengah situasi dekonstruksi kuasa dosa. Mari saudara-saudara kita sambut tahun 2021 dengan menerima anugerah pengampunan Kristus, sehingga kita dapat dengan pertolongan Roh Kudus mampu mengatasi penyebaran virus dosa, sehingga kita tahun 2021 ini menjadi manusia yang baru dengan cara pandang yang baru. Tuhan menolong, memberkati, memampukan setiap kita. Mari kita sikapi setiap peristiwa yang akan terjadi dengan iman dan kesetiaan kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, di tahun baru 2021 kami ingin dengan kasih karunia-Mu menaikkan permohonan. Izinkan kami menaikkan doa syafaat dengan harapan Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan setiap doa-doa kami. Kami doakan Tuhan untuk keluarga jemaat-jemaat GKI Arca Manik dalam segala pergumulannya. Kami juga doakan untuk anak-anak kami yang harus belajar dari rumah, juga kami yang harus bekerja dari rumah, dan juga maupun bagi kami yang harus berjuang di tengah penyebaran COVID-19, bekerja di luar rumah. Kami juga doakan untuk setiap pribadi demi pribadi yang harus bergumul dengan soal ekonomi yang tidak mudah karena PHK
tidak terelakkan. Juga kami doakan untuk setiap kesehatan, karena tidak berarti setelah kami menjaga kesehatan dengan protokol yang berlaku, kami bebas. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan ini, karena itu berikan kepada jemaat-Mu pertolongan, pengertian dan hikmat, lindungi mereka. Dan Tuhan menjaga setiap keluarga. Kami juga doakan untuk anggota jemaat Tuhan, 3 keluarga, keluarga Arci, Yosafat, Sebastian, keluarga Ayub Sabar, Sitanggang, dan keluarga Bangun, Sidabalok. Tuhan memberkati 3 keluarga ini dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Kami juga doakan Tuhan untuk jemaat kami, GKI Arca Manik, agar di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, bahkan multi krisis ini, persekutuan jemaat tetap dapat terjalin. Kami juga doakan agar majelis jemaat GKI Arca Manik tetap dengan komitmen yang tinggi, memiliki kesatuan dan semangat untuk melayani dengan pola yang baru. Itu memberkati pelayanan majelis jemaat kepada anggota jemaat dan simpatisan yang tidak bisa hadir, sehingga mereka tidak merasa terabaikan. Berikan kepada setiap jemaat juga agar mereka kooperatif dan mereka bersikap proaktif, tidak hanya pasif menunggu pelayanan. Kami juga doakan Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia, untuk berkati Presiden dan seluruh kabinet. Kami juga doakan untuk DPR, MPR, demikian pula untuk seluruh peradilan, pengadilan di negara kami, agar seluruh 3 tugas yang saling bersinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif boleh sungguh-sungguh menegakkan keadilan dan kesejahteraan, mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh, sehingga dapat mengatasi setiap gangguan, setiap pihak atau organisasi manapun yang ingin mengganggu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan menjaga keselamatan dan keamanan negara kami. Tuhan, demikian doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 22 ayat 29. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Arca Manik, BCA 437 959 1989, atau men-scan kode QR yang ada di Ewaka, atau juga dapat dikumpulkan di kotak tersedia di kantor gereja atau GKSD. Amen.
Kami bersyukur dapat berdiri di tempat ini. Semua tak lepas dari penyertaan-Mu. Tuhan menganugerahkan kesehatan juga berkat yang tak pernah berhenti. Kami menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menjadi berkat juga bagi orang lain. Demikian boleh Tuhan pakai diri kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama menerima pengutusan. Saudara-saudara, kita dipanggil Tuhan menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan sukacita. Kristus Tuhan telah lahir ke dalam dunia, bahkan Dia juga tinggal di dalam hati kita. Kristus juga telah membaharui kehidupan dan dunia ini dengan karya penebusannya. Saudara-saudara, karena itu berdamailah dengan perubahan agar terangnya yang ada dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Mari kita memuji Tuhan. PKJ 239. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku tercipta terang yang cerah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan bersatu dihapus jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, mari kita rendahkan diri kita, bukalah hatimu, sambut berkat Tuhan di awal tahun 2021. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan serta karya penebusan Kristus menjadi perilakumu setiap hari, serta penyertaan dan terang Roh Kudus memampukanmu untuk membawa pembaruan sepanjang tahun 2021 dimanapun engkau berada, kini dan selama-lamanya.